kita berbincang dahulu bersama Sopo Mas Koko Antoni Saputra dari Jam Club teman-teman. Di samping saya ada salah satu bintang tamu hari ini. Hanya di NFA yang bisa menandakan salah satu bintang tamu, salah satu orang kondang di dunia peramisan ya. Perorangan dong buat NFA. Langsung saja kita perkenalkan, silakan waktu dan tempat. Ini kita panggilnya apa ini? Kita panggilnya teman-teman ini. Iya. Kita panggilnya teman-teman ini apa? Karena kita baru paham nawak. Apa? Nawak. Nawak. Kawan. Nawak artinya? Kawan. Kawan. Oh, bukan orang Malang ya? Bukan. Ya. Halo Nawak Malang ya berarti ya? Nawak Malang. Halo. Halo Nawak Malang. Halo Nawak Malang. Oh, boy. Gua Antoni sebagai hobis ikan. Diawali dari pelihara ikan apa dulu ya? Aku dari Pari Motoro. Dari Pari Motoro. Betul. Pari Motoro. Terus naik radio. Mulai berani main tibas. Mulai berani main tibas. Padahal kalau secara aturan ya, kita tuh kayaknya tibas dulu, palingnya nanti aja gitu. Oh. Tapi kalau balik. Ya keracunannya karena Pari. Oh iya, nggak apa-apa. Suka Pari berarti ya? Betul. Karena di sini Pak Yo, itu di belakang situ ada Pari, sebelahnya ada Pari. Oh. Iya benar. Tanya teman-teman yang suka nggak saya? Pari apa? Ladang Pari. Hah? Ladang Pari. Ladang Pari? Iya. Nggak tahu ya di mana banyak parinya ya? Nggak ada, nggak tahu. Nggak tahu. Nanti penting ya di kamus bahasa Indonesia. Pari itu apa? Apa sih? Tumbuhan pari itu dong. Oh, tumbuhan dah. Walah. Aduh. Dia benar nggak tahu apa arti pari ya? Nggak tahu. Oh iya. Jadi Bapak Ibu ngomong di belakang itu pari itu padi. Oh, padi dah. Padi. Oh, yang kita makan itu ya? Kita makan. Betul. Banyak di belakang itu padi semua. Oke. Dari pari ke bibas. Terus lanjut lagi tambah koleksi apa lagi? Langsung hunting waktu itu. Oh langsung nanti. Langsung hunting buat konten sekalian. Langsung nanti buat konten langsung terjun ke Amazon sana. Bukan. Oh enggak. Perwakilannya lah. Oh perwakilan. Anu ya. Kepanjang tangannya ya. Ya. Kepanjang tangannya. Fish and Furious Fish waktu and itu. Furious. Tepuk tangan dong. Salah satu sponsor kita. Wah itu. Benchmark Fish and Furious ya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Subscribe ya. Bisa dipromote nggak apa-apa. Siap. Apa gitu. Selama melihara ikan, Pari sama bintang Ya. dari tahun kemarin sampai tahun 2001 sekarang ini masih bertahan berapa ekor yang ikan pertama-tama itu? Yang pertama justru belum ada yang mati. Masa sih? Betul. Kok bisa? Ya dipelihara. Jawabannya sangat Enggak, gue ngeri sih jawabnya sebelah gue jimbrong. Nanti dijawab aman-aman aja, telepon nggak lama datang. Oke, jadi mungkin ada nggak treatmentnya atau triknya untuk memelihara ikan dari awal dari nol? Kan bisa tak bilang, oh dari nol ya kan? Betul. Nggak ada basic untuk memelihara ikan atau mungkin dulu sudah pernah, Oke. cuman berhenti terus pelihara lagi. Dari kecil memang udah pelihara ikan. Dari kecil udah pelihara ikan. Cuman agak tabu sama jenis-jenis ikan predator. Agak tabu sama jenis-jenis ikan predator. Betul. Jadi Oh. udah sempet sampai punya kolam koki, kolam koi. Jadi untuk air sih udah nggak ada masalah. Cuman pakannya, tank mate-nya itu yang masih belum tahu sama sekali. Oh, belum tahu sama sekali. Nah, jadi ini nggak boleh digabung sama apa, ini nggak boleh digabung sama apa. Oh gitu. Beruntung sekali Om bisa datang ke Malang. Nah, di Malang ini banyak sekali teman-teman yang sudah sangat mahir di dunia pertanian Om. Mantap. Oke. Selain itu Om, mungkin untuk perawatan harian, mingguan, bulanan ada apa aja sih mungkin dari pakan, terus jadwal uratnya atau kita bisa sebut water case, jadi
Kalau aku pribadi dari awal memang sifon tiap hari. Sifon setiap hari, berarti otomatis setiap hari ganti air Om? Tiap hari ganti air minimal 10%. Minimal 10% setiap hari Om? Setiap hari. Untuk 3-4 hari, WC 50 paling banyak, paling sedikit 30. Jadi di Om Antoni perawatannya itu sangat ekstra banget ya teman-teman ya. Kan jobless. Jobless. Setiap hari sifon ganti air 10%, 4 hari sekali ganti 50%. Kalau kita di sini jebol kerjaan kita. Iya, kita di Malang bisa. Barang itu paling 1 bulan sekali. Kadang ada yang 1 tahun sekali gitu. Mungkin teman-teman di sini filtrasinya udah mumpuni. Oh iya, kalau kita beda sama di sana. Beda. Jadi sombong ya? Oh iya. Salah ngomong. Bukan sombong ya, cuma tongkat sedikit. Oh, tongkat ya? Ya, 1. Tongkat tuh yang gini-gini lah. Tongkat Om. Perbedaannya. Ini namanya Mas Januar. Mas Januar. Dia tinggalnya di desa banget. Kalau nggak pakai helikopter dia nggak nyampe. Wow. Iya benar Bu. Misalnya. Oke. Om Antoni dia belum kenal sama kamu. Kamu kenal dulu ya. Ya, Om, nama saya Januari Santoso. Saya bisa dari Kerajinan. Kalau mampir ke Kerajinan, mampir ke daerah wisata Telaga Bulu Berjuang. Ya. Banyak ikannya di sana. Banyak ikannya ya? Oh, bertanya Om, cara perawatan ikan saya dapat gini, saya bersih. Itu gimana cara perawatannya? Terus treatment untuk ikan itu biasa hidup. Soalnya banyak postingan ikan banyak yang mati akibat kelainan pemilik maupun kurangnya sistem dari sirkulasi air. Oke. Ya, saya. Ya, ya. Cuma wenya. Aku punya tadi Mas. Oh. Yang tadi menang lelang ngasih juga. Oh ya, yang tadi menang lelang suruh ngasih bos. Bebas. Tidak Om Antoni. Asli ini benar-benar dari jauh. Dari jauh. Malang itu luas. Dia di bawah gunung. Oke. Di lembah. Asli kebiasaan banget. Kayak Ninja Hattori ya. Ini. Ninja Hattori. Woi, Oke, jadi pertanyaan dari Mas Januar tadi, Om, gimana cara perawatan Goliath Tiger Fish biar awet hidup? Karena banyak postingan ikan Goliath Tiger Fish itu pada mati. Oke. Nah, apakah sirkulasi atau yang lainnya? Kalau sebenarnya seperti itu, kita kembali ke perawatan di cuma spesimen ke Goliathnya ya. Oke. Tadi ya. Siap. Oke. Nah, jadi kalau untuk ikan Goliath Tiger Fish supaya awet, nggak mati-matian, hanya 2. Hanya 2. Wih, kayak orang bener nih ya. Iya, hanya 2. Yang pertama, jangan dibeli. Enggak. Kalau ikan itu sih bagiku semua ikan hampir semua sama. Hampir semua ikan sama. Cuman memang punya karakteristik ikan-ikan ini lebih kanibal, lebih galak atau apa. Kalau dari size kecil sampai size besar dia nggak terlalu rentan. Kalau dari size kecil sampai size besar dia nggak terlalu rentan. Asal penanganan awalnya betul, dalam artian ketika ikan habis perjalanan jauh dikirim, penyesuaian suhu dan airnya tepat. Nah, ya kita ada gitu ya. Apa aja? Penanganan suhu dan airnya tepat. Nah, selanjutnya kemudian jangan langsung kasih makan juga. jangan langsung kasih makan ya. Karena biasanya kalau aku ini pribadi ya, karena kan pelihara ikan tuh nggak punya rumus pasti. Oh iya. Cuman dari pengalamanku, ikan yang habis perjalanan jauh itu masih agak syok. Kalau dikasih makan mungkin ada yang mau. Iya. Cuman pasti akan pencernaannya akan belum stabil lah. Pencernaannya
makanya di sekolah. Masih jet lag perjalanan, jadi aku nggak kasih makan. Iya. Jet lag ngerti jet lag? Apa? Kayak aku gini jet lag. Oke, itu tadi jawabannya dari orang tua. Bisa diterangkan ya? Nanti berita bisa nggak? Mantap. Tabinan cek dulu. Habis itu jangan dipindah-pindahkan tank. Jangan dipindah-pindah tank. Karena gue lihat Tiger Fish kelihatannya sangar tapi Hello Kitty. Oh ya gitu. Stres banget. Dia kaget dikit kebalik. Kan itu kebalik. Jangan digetak-getak ya. Tuh. Beda sama Cana yang digebrak-gebrak ya. Nah, yang beda sama sama. Kita kalau belakangnya bisa terus cantik dulu. Kenapa? Sama apa? Cana cantik. Cantik dulu. Cantik. Cantik dulu. Itu ada ajian-ajiannya nggak? Jadi cantik. Iya, jadi itu. Oh iya. Ya, ada, bisa. Oke. Ada lewat berapa lagi? Ya, kenapa lebih berapa? Di belakang kedengeran ya. Kalau hujan seperti gini. Oh ya. Siapa namanya? Siapa? Fadil. Fadil. Oke, siap Fadil. Filtrasi. Ada lagi? Ya. Sama hujan kapan berhenti? Oke. Pertanyaannya dua. Wah, pertanyaannya dua, hadiahnya dua. Hadiahnya dua. Mau tanya lagi? Pertanyaannya, sistem filtrasi yang baik dua sistem predator. Ini nggak balik, bisa terap dah. Nggak perlu. Oh, ya betul. Oh, ya betul. Terima kasih. Terima kasih Mas Hadi. Pertanyaannya kedua, sistem filtrasi yang baik dua ikan predator dan media yang baik dua media filtrasi ikan predator. Oke. Pengalamannya udah yang terapin, yang lakukan. Yang saya terapin untuk filtrasi sih yang penting 30% dari kapasitas tank. Untuk filtrasi 30% dari kapasitas tank. Ya. 30% dari kapasitas tank. Berarti kalau tanknya 150, filtrasinya itu 30%-nya ya. Betul. Oke. Bisa pakai komputer itu yang tadinya 1 meter. Oke. Nah, Kemudian kalau untuk media, bagiku nggak ada media yang semuanya sama lah. sama. Yang penting punya porositas dan sudah mature. Oke. Kalau sudah mature, mau media apapun akan bisa membantu kita mengurai bakteri-bakteri jahat yang diciptakan dari kotoran-kotoran si ikan. Oke. Jadi yang penting medianya nggak ada masalah. Yang penting dia itu juga mature ya. Betul. Teman-teman tahu nggak artinya mature itu apa? Mature. Mature. Hah? Nah, yang takut. Mature. Ada yang tahu mature? Oke. Nah, mature itu istilahnya sudah matang ya. Jadi media itu kan tempat rumah bakteri. Jadi ada bakteri yang dibarangi di situ. Kita mau dijelaskan lagi. Nah, kalau yang mature itu biasanya karena sudah melalui proses cycling. Sudah melalui proses cycling, kemudian sudah diputar seberapa lama dan dia akan mature. Tapi sekarang kita udah lebih dipermudah. Karena baru-baru ini gua pribadi pakai itu Kratobek. Nah, itu udah ada bakterinya. Tidak ada bakterinya. Ready to use. Ya. Berarti beda sama bakteri starter. Beda. Karena bakteri starter kan hanya menciptakan, tapi belum betul-betul ada bakteri yang hinggap di rumahnya, gitu. Tapi balik lagi sih, aku nggak menentukan rumah bakteri apa yang bagus. Intinya bakteri nature udah ada bakteri bagus. Oh gitu. Ya, teman-teman. Satu lagi. Ya,
Mas, jangan sekarang. Aku tak benar loh. Apa? Dari berita, jadi NMB datang dari berita guys. Oh, Ya, jauh ya? jauh. Di sini kadang dari London datang loh. Oh, Terus dari Bandung datang. Surabaya. ada yang lebih jauh dari Jakarta? Ada. Mana? Paling dari Bali ada nggak? Oh iya. Jangan Bali, jangan Bandung. Iya. Oh iya, silakan Mas, namanya siapa? Selamat siang, nama saya Rizal. Kalau mau tanya, buat ikan predator itu banyak banget putra atau Ini predator atau cantik? Cantik om, bukan cantik om. Apa? Cantik. Cantil. Cantik. Oh, oke. Apa? Predator om. Maksudnya Oh, predator semuanya? predator. All predator. All predator. Oke. Ada lagi? Kapan gitu hujan berhenti? Oke, silakan. Foto dulu. Berdiri, duduk. Kayak naik celup ya, naik celup ya? Iya. Pertanyaannya dari Mas Rizal, bagus banget ikan predator atau predator pakai substrat dan tidak pakai substrat. Sekarang Kalau bagi- orang Antoni, Kalau bagiku pribadi, substrat itu balik lagi ke selera. Karena substrat itu bisa bawa estetika juga untuk akuarium kita. betul, Dan juga bisa untuk media biologis untuk akuarium. betul. Cuman kalau kita salah bersihinnya, salah perawatannya malah bisa jadi bumerang. Bisa jadi bom amoniak di dalam akuarium kita. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai substrat, ya berarti kita mesti sifonnya betul-betul. Jangan sampai ada sisa makanan atau sisa kotoran yang terendak di dalam. Kalau dia tidak terurai dari media biologisnya dia, akan jadi bom amoniak. Oh begitu. Bagi gua, ini hasil dari gua pelajar. Riset. Nah, riset juga sih. Oh, enggak. Jadi cuma lihat-lihat tak. Hah? Apa? Udah berapa partai nggak pakai substrat ini? Pernah, banyak yang kita pakein substrat, kayak kita pakein silika, pasir malang merah, pasir malang hitam. Jatuhnya kalau kita nggak bersihin dengan betul, akan jadi ikan tiba-tiba mati tanpa sebab, sudden death, dan kemudian ikan juga sering kena apa sih itu kayak kutu-kutu yang ada di dalam pasir malang, agolus. Oh. Nah, ini aku belajar nih. Karena nanti bisa masuk ke Oxford University loh, tenang aja. Oh iya? Oh iya. Oke. Aku daftar ya. Oh iya. Tapi ada Jimbro nggak? Kita Nggak ada. Nggak terima soalnya. Oke. Jadi gitu Mas Rizal ya. Kita pakai substrat itu kembali ke kita sendiri ya. Estetika. Ada plus minusnya. Plusnya itu menjadi salah satu media biologis untuk mengandung bakteri. Minusnya bisa jadi bumerang kalau kita tidak bisa membersihkan secara maksimal, betul ya? Betul. Oke, sudah jelas ya? Mantap. Oke, terakhir nih Om, ini untuk beberapa waktu karena kita lelang ada 500 item ini. Oh ya? Iya, bukan ini. Ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan di gambaran atau apapun itu? Silakan. NFA dan lawan. Ini bagi teman-teman, kalau aku kan juga memperhatikan grup-grup ikan lah. Karena aku anggota dari beberapa grup-grup hobi ikan. Pada dasarnya aku juga hobi, tapi sering gontok-gontokan di grup. Oh iya. Iya dong? Kalau di sini hanya beberapa pertandingan juga ada. Oh gitu. Ya intinya karena kita hobi, karena kita suka, jangan sampai hobi kita malah jadi gontok-gontokan. Tuh teman-teman, jangan sampai hobi menimbulkan perpecahan ya. Gitu. Oke. All the water are connected. Jadi semua air itu bersatu atau tersambung. Tuh. Kayaknya lebih pintar dia ngomong. Kalau kita mau ngomong di sini aku. Nah, itu sih. Jadi karena aku banyak ikutin grup, banyak lihat yang suka gontok-gontokan. Habis itu ada yang bilang,
ikan ini lebih bagus, ikan ini lebih bagus. Bagiku nggak ada ikan bagus, nggak ada ikan jelek. Semua sama Om. Semua ikan punya potensi kalau kita rawat dengan baik. Tuh, tidak ada itu yang tidak ada. Ya. Sama, guys. Jadi jangan karena hobi kita gontok-gontokan, jangan karena hobi kita saingan. Ya, Tapi karena hobi kita bisa ngumpul kayak gini nih. betul sekali. Tepuk tangan dong, dong. Ada lagi Om? Udah. Sudah. Udah. Oke, itu tadi sedikit perbincangan bersama Om Antoni, nanti bisa disambungkan lagi di belakang ya.